dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang membimbing, menjaga, melindungi kami sepanjang malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah hari ini kami dibimbing oleh firman Tuhan yang akan menggiring seluruh jalan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah renungan yang kami dengar sebentar ini boleh membuat kami melakukan yang terbaik kepada Tuhan sepanjang hari ini, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat yang keempat. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara yang terkasih, ini merupakan nats yang kita baca yang berisi tentang rangkaian nyanyian yang disampaikan oleh Musa yang memiliki nilai puitis yang sangat tinggi tentang kesiapaan Allah dan dibandingkan dengan bangsa Israel itu sendiri, yang isinya benar-benar meninggikan, mengagungkan Allah yang maha kuasa dan satu-satunya Allah yang sejati. Itu berarti bahwa melalui nyanyian ini juga mendorong kepada kita supaya tidak ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Juga kepada pembaca dahulunya, pendengar dahulu nyanyian ini, Tuhan tidak mau ada Allah lain di dalam diri mereka, yang memaparkan betapa hebatnya Tuhan memelihara bangsa Israel. Oleh karena pemeliharaan Tuhanlah bangsa Israel itu ada dan bertumbuh berkembang. Menyiratkan juga tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel atas rangkaian serangan-serangan dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Tetapi pada saat yang sama di dalam nyanyian ini, selain mengagungkan kehebatan Tuhan, selain meninggikan hebatnya Tuhan memelihara bangsa Israel, tetapi di nats yang sama di bagian yang lain juga disiratkan, dijelaskan betapa buruknya respon bangsa Israel menanggapi kebaikan yang Allah nyatakan bagi bangsa Israel. Itu berarti bahwa tidak sebanding, tidak sejajar antara kebaikan Tuhan yang begitu hebat, begitu dalam, begitu luar biasa, dan direspon dengan orang Israel tidak melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Untuk itu benarlah pepatah mengatakan bahwa ketika air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel justru tidak membuat bangsa itu kemudian melakukan yang baik kepada Tuhan. Mereka tidak melakukannya kepada Tuhan. Kebaikan Allah dibalas dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Betapa sering kita juga melakukan hal yang sama, bukan hanya Israel, tetapi kita juga hari ini melakukan hal yang sama seperti Israel lakukan. Kebaikan Tuhan tidak menjadi dasar bagi kita melakukan yang baik bagi Tuhan, melakukan yang baik bagi orang lain. Tetapi justru ada banyak di antara kita, kebaikan Allah kita permainkan. Melainkan juga kita melakukan hal yang tidak baik, yang negatif yang kita lakukan, bukan hal yang positif kita lakukan kepada Tuhan. Seruan untuk mendengarkan puisi ini, kalau kita baca di ayat yang pertama, bukan dialamatkan kepada bangsa Israel, tetapi dialamatkan kepada langit dan bumi. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Seruan ini ataupun panggilan ini bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada langit dan bumi. Seolah Musa melalui nats ini sedang menyindir bangsa Israel bahwa langit dan bumi akan mendengar lebih baik, lebih cepat dibanding dengan bangsa Israel itu sendiri. Sebab langit dan bumi tidak setia ataupun tidak pernah memberontak kepada penciptanya, sedang bangsa Israel beberapa kali melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Langit dan bumi akan menjadi saksi Allah, sekaligus akan menjadi saksi ketika manusia, bangsa Israel pada waktu itu melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Maka bisa saja nyanyian yang kita baca ini, kalau kita baca satu pasal penuh ini, bisa saja nyanyian ini disebut dalam bahasa Ibrani masil. Masil ini artinya adalah nyanyian pengajaran. Bernyanyi, Musa bernyanyi tetapi sekaligus mengajarkan. Musa bernyanyi tetapi sekaligus memberi edukasi kepada bangsa Israel. Siapa itu Allah dan apa respon bangsa Israel terhadap Allah pada waktu itu, yang mengajar bahwa Allah itu baik, Allah sungguh-sungguh baik, tetapi seharusnya bukan direspon dengan tidak setia kepada Tuhan. Itu yang sedang diajarkan oleh nats ini. Allah dipanggil sebagai gunung batu. Ada sebutan-sebutan yang menyatakan sifat ataupun karakter Allah dalam renungan ini.
Allah dipanggil pertama sebagai gunung batu. Gunung batu itu di dalam perjanjian lama itu identik dengan sebutan kepada Tuhan yang memberi perlindungan, kepada Tuhan yang menjadi benteng pertahanan oleh umatnya. Ya, Allah sebagai perlindungan yang bisa diandalkan oleh umatnya. Ada sebutan gunung batu ini dalam pasal ini sebanyak 6 kali. Itu mau menegaskan bahwa Allah itu benar-benar tempat perlindungan yang bisa diandalkan oleh kita, oleh bangsa Israel pada waktu itu, juga kepada kita pada hari ini. Allah gunung batu, Allah tempat perlindungan yang sempurna. Bukan dunia ini tempat perlindungan kita yang sempurna, tetapi Tuhan. Ya, karena Dia Allah yang tidak berubah dan tidak tergoyahkan oleh apapun, dan Dia Allah setia kepada bangsanya, kepada setiap kita orang yang percaya. Dan Dia adalah Allah yang begitu luar biasa menolong, mendampingi bangsanya, menyertai bangsanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pekerjaannya juga disebutkan sempurna, dan itu terbalik sebaliknya yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Allah juga melakukan segala jalannya dengan adil, sedang manusia juga melakukan sebaliknya. Allah juga setia, sedang manusia juga melakukan sebaliknya, tidak setia kepada Tuhan. Allah tidak ada kecurangan di dalam dirinya, sedang manusia juga melakukan kecurangan, banyak melakukan kecurangan. Allah adil dan benar adanya, sebaliknya sedang manusia juga melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam diri manusia. Maka hari ini, saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah melakukan kebaikan bagi kita, ketika Allah melindungi, menjaga kita, memberi yang terbaik bagi kita, ya mungkin seharusnya, tidak hanya mungkin, tetapi sudah seharusnya itu menjadi dasar bagi kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, bukan malah mempermainkan kesetiaan Tuhan dengan seolah-olah berpikir toh Tuhan baik, mari kita melakukan dosa, toh Tuhan nanti tetap mengampuni. Itu bukan cara berpikir anak Tuhan, tetapi seharusnya kebaikan Tuhan kita respon dengan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada orang lain dalam arti yang luas, dan kepada Tuhan kita melakukan kebaikan. Maka mari responlah kebaikan Tuhan dengan kebaikan dalam hidup kita yang tulus. Ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa buat setiap mereka anak-anak kita yang dalam masa pendidikan di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi pembimbing hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan biarlah firman Tuhan ini berakar kuat di dalam diri kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang dalam masa pendidikannya, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, betapa banyak tantangan. Tidak bisa berkumpul seperti biasanya di sekolah dengan guru ataupun dengan dosen. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan ini yang sedang menempuh studi mereka. Biarlah mereka Tuhan tambahkan hikmat bijaksana. Biarlah mereka juga mendapatkan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak terhalang untuk mendapatkan studi mereka, untuk belajar meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Hanya ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.